Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 2. Sedikit sebelumnya kita ke bahasa HTML, sedikit saya menyinggung tentang yang namanya prinsip desain. Mungkin Anda sudah dapat materi tentang prinsip desain, saya hanya refresh saja. Prinsip desain ini akan digunakan waktu Anda mendesain web, karena berhubungan dengan peletakan objek. Ya. Yang pertama adalah tentang keseimbangan. Ada yang namanya keseimbangan simetris, formal, contohnya seperti ini. Anda lihat untuk gambarnya otomatis dia akan di tengah-tengah gitu ya. Dan untuk header yang cukup besar ini bisa dikatakan sliding juga, kayak bukan sliding ya, kayaknya gambar saja. Ini diletakkan pas di tengah juga, di tengah posisi ya, hampir tengah juga ya. Kemudian ada yang namanya menu. Ini menunya diletakkan di atas gitu. Ada lagi yang namanya keseimbangan asimetris. Contohnya seperti ini. Menu memang diletakkan di atas, tapi untuk peletakan gambarnya dia eh, kayak tidak formal ya atau informal. Di mana gambarnya cukup memakan tempat di sebelah kanan untuk tulisannya supaya agak seimbang gitu ya. Dia akan menuliskan tulisan sebesar ini. Oke. Kemudian baru tombol-tombolnya. Jadi ini kayaknya landing page ya, landing page atau one page. Jadi di halaman utama langsung tampil satu layar gitu. Sedangkan untuk yang simetris, nah dia membutuhkan kayak sliding seperti ini. Oke. Untuk ada lagi namanya keseimbangan radial, contohnya seperti ini. Untuk gambarnya ada semacam titik pusatnya, di mana menunya akan berpusat pada satu titik. Jadi semacam radial gitu ya, bulat gitu. Ini contohnya. Untuk kontennya mungkin sama seperti sebelumnya. Jadi ini sebenarnya intinya hampir sama seperti simetris dan radial. Yang radialnya adalah gambar headernya. Kemudian ada yang faktor keseimbangan asimetris. Agar tampak seimbang, apa yang harus kita lakukan? Masalah warna, bila objek lebih besar dari yang lain, warnanya yang dipakai adalah warna yang muda, lembut, dan tidak terlalu kuat. Kalau sekarang namanya warna pastel gitu ya. Kemudian bila objek lebih kecil dari yang lain, warna lebih kuat dari yang lain. Contoh seperti ini. Dan ini sebenarnya persegi gitu ya. Cuman diletakkan jadi kayak seperti bujur sangkar atau apa belah ketupat gitu. Kalau dia objeknya kecil, makanya warnanya dia akan lebih kuat dari yang lain. Warna hitam kalau secara point of interestnya lebih kuat daripada yang lain. Sedangkan objek yang lain kalau lebih besar dari yang lain, warnanya akan lebih muda, lebih lembut atau atau pastel, sorry. Oke, untuk bentuknya, untuk objek yang berkesan datar, detailnya sederhana. Kalau yang lebih kecil, detailnya lebih teliti. Contoh yang besar ini ya sederhana, segitiga gitu ya. Sedangkan yang kecil, contoh yang hitam ini sebenarnya dia persegi, cuman akan diletakkan agak sedikit kayak belah ketupat gitu ya. Nih. Untuk posisi penempatan objek yang dominan agak ke tengah. Area dan objek lebih kecil pada lawan arahnya. Contohnya seperti ini. Ini berlawanan antara teks dengan objek yang dominan. Akan diletakkan sama-sama tengahnya ini ya. Diletakkan agak ke tengah dibandingkan ini kayaknya sepertinya rata kiri. Padahal sebenarnya dia memiliki jarak. Cuman Anda bandingkan dengan gambarnya jaraknya akan sedikit lebih jauh. Oke, ini bagaimana peletakannya. Untuk masalah kontras, ada yang namanya kontras positif, menonjol dan menarik. Ada kontras negatif, samar-samar terserap oleh background. Contoh seperti ini. Menurut Anda ini kontras positif atau negatif? Kalau saya sih ini adalah gabungan antara kontras positif dan kontras negatif. Kontras positifnya ini, gambar anjing ini ya. Nih, langsung orang melihatnya gambar yang lebih besar dan lebih jelas. Ini pikselnya cukup bagus gini ya.
Kemudian kontras negatif samar-samar. Nah, ini contohnya. Ini hampir terserap oleh backgroundnya tepiannya ya. Oke. Apalagi yang ini backgroundnya warnanya abu-abu, hampir terserap oleh background contohnya. Oke, untuk konsistensi, contoh ini adalah sebuah websitenya, dulu ada namanya website LP3M ya. Ini adalah konsisten. Konsistennya apa? Headernya warnanya biru. Kemudian sebenarnya ini adalah bentuk bangunan, karena supaya kelihatan menonjol tulisannya, akhirnya ada transparannya. Oke ya. Kemudian banyak konsisten menggunakan warna biru. Memang ada yang menggunakan warna hijau dan orange gitu ya, cuman lebih dominan warna biru. Contohnya kalau ada menu lain gitu ya, menunya tetap warna biru juga. Walaupun di sini ada, ini jurnal ya, ada jurnal judulnya memang defaultnya memang warnanya hitam putih. Jadi tidak bisa diganti. Nah, untuk tulisannya tetap konsisten menggunakan warna biru. Begitu juga untuk menu lainnya, ini adalah gambar-gambar tentang pengabdian. Oke ya. Header footernya tetap sama. Oke, ada lagi yang namanya ruang kosong. Ruang kosong bisa digunakan untuk memberikan penegasan, pemisah antar konten. Nah, kalau kontennya cukup panjang, ini seperti konten koran gitu ya. Nah, dibutuhkan kolom, beberapa kolom. Nah, pemisahnya bisa menggunakan ruang kosong. Ke ruang kosong berarti ketidakterbatasan teks ataupun gambar. Maksudnya ini bisa dikatakan ada ruang kosong. Kenapa kok wajib ada? Bukan wajib ya, karena ada teks yang terbatas. Teksnya memang segini. Dipaksakan panjang pun memang beritanya cuma segitu ya. Jadi adanya ruang kosong. Ada ketentuan ruang kosongnya apakah harus ada atau tidak. Sebenarnya ketentuannya adalah tidak terlalu besar ruang kosongnya. Contoh misalnya antara apa sebelumnya ya. Bentar. Nah, ini ada ruang kosong, ini ruang kosong. Ini juga ruang kosong gitu ya. Nah, apakah boleh kita menggunakan ruang kosong? Boleh-boleh saja, yang penting posisinya adalah tentang keseimbangan tadi. Contoh kalau bawah ini misalnya footernya ada ruang kosong terlalu jauh, nah itu yang orang jadi bertanya-tanya, ini apa gunanya ruang kosong segitu banyak gitu ya. Oke. Kemudian nih contohnya ruang kosong, sorry. Nah, ada pilihan biasanya kalau berhubungan dengan website yang responsif yang ditampilkan lewat HP atau mobile dengan menggunakan desktop. Desktop itu bisa di laptop atau di PC. Nah, kalau yang menggunakan HP biasanya penuh. Menunya diletakkan di atas. Sedangkan kalau yang menggunakan desktop, nah menunya kan biasanya diletakkan di sidebar. Ini sidebar namanya. Nah, masalahnya, nah ini kalau menggunakan yang dalam bentuk dalam bentuk format desktop gitu ya, akhirnya ada ruang kosong. Karena apa? Menunya cuma sedikit. Kalau ditambahkan konten apapun termasuk ini ya. Sedangkan kalau menggunakan format mobile, Anda lihat, wah ini full. Ruang kosongnya hampir tidak ada. Apakah boleh Bu seperti ini selama tidak terpaksa gitu ya, memaksakan diri, ruang kosongnya ya jangan jauh-jauh. Oke. Nah, ini adalah penggunaan ruang kosong yang seimbang. Anda lihat yang sebelah kiri, dia akan diletakkan tengah-tengah nih tulisannya, tidak terlalu jauh ke atas gitu ya. Ruang kosongnya ya ada atas dan bawahnya tidak terlalu jauh. Oke. Jadi bagaimana nanti Anda membuat proyeknya nanti, gimana mempertimbangkan tentang prinsip-prinsip desainnya. Oke. Nah, sekarang kita ke materi HTML1. Dan ya.